teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ulia Rahmadani. Saya lebih akrab dipanggil Aisyah. Saya berasal dari program studi akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Sebelum saya mulai presentasi, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Menurut teman-teman nih, apakah cara menjelaskan penggunaan QRIS kepada seorang investor akan sama dengan cara menjelaskannya kepada mahasiswa baru? Tentu jawabannya tidak ya teman-teman. Walaupun topik yang dibahas sama, tapi bahasa yang digunakan, cara penyampaian, dan contoh yang diberikan pasti berbeda. Hal tersebut karena setiap kelompok memiliki karakteristik, kebutuhan, dan harapan yang berbeda. Nah, proses memahami siapa yang akan mendengarkan presentasi disebut audience analysis. Apa sih audience analysis itu? Audience analysis dilakukan dengan melihat karakteristik demografis terlebih dahulu, kemudian karakteristik psikologis dan internal audience. Artinya, sebelum kita mulai berbicara, kita harus mengetahui beberapa hal seperti siapa sih audience kita, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka butuhkan, serta apa yang mereka harapkan atau bahkan mungkin mereka tolak. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat menyesuaikan materi agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi audiens. Lah, audience analysis terdiri dari 3 lapisan. Pertama adalah demographic karakteristik atau karakteristik demografis. Karakteristik ini merupakan informasi umum mengenai audiens, misalnya usia, jenis kelamin, budaya atau etnis, agama, pekerjaan, pendidikan, wilayah tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi, hingga status keluarga. Informasi tersebut membantu kita menentukan bahasa, gaya komunikasi, maupun contoh yang akan diberikan saat presentasi. Misal, ketika presentasi di depan mahasiswa semester 1, kita pasti menggunakan bahasa yang lebih santai dan contoh yang dekat dengan kehidupan kampus. Namun, jika presentasi di depan investor, kita pasti menggunakan bahasa yang lebih formal dan menyampaikan data yang lebih meyakinkan. Lapisan yang kedua yaitu psikografik karakteristik. Karakteristik ini berhubungan langsung dengan kondisi dalam diri audiens. Ada 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, belief, yaitu apa yang mereka anggap benar. Yang kedua, attitude, yaitu sikap positif atau negatif terhadap suatu hal. Yang ketiga, values, yaitu nilai yang mereka anggap penting. Dan yang terakhir, needs, yaitu kebutuhan yang mereka rasakan. Misal, kita ingin mengajak masyarakat menggunakan pembayaran digital. Jika audiens lebih percaya bahwa transaksi digital itu lebih aman, maka mereka akan lebih mudah menerima materi kita. Namun, jika sebaliknya, mereka masih ragu atau mereka belum yakin terhadap keamanan transaksi digital, maka kita perlu memberi penjelasan dan bukti yang dapat meningkatkan kepercayaan audiens. Dan lapisan yang terakhir yaitu contextual factors. Artinya, kita juga perlu memperhatikan kondisi ketika presentasi itu berlangsung. Misal, berapa lama sih waktu presentasi itu? Yang kedua, ada jam presentasi. Terus, alasan audiens berkumpul di presentasi ini tuh apa sih? Terus, kondisi ruangan, jumlah audiens, dan harapan mereka terhadap presentasi tersebut. Sebagai contoh, apabila presentasi hanya diberi waktu 5 menit, maka materi yang diberikan harus lebih singkat dan langsung pada intinya. Selain itu, jika presentasi dilakukan setelah jam makan siang, maka kita perlu menggunakan intonasi yang lebih semangat nih, agar audiens itu tetap fokus terhadap materi yang akan kita sampaikan. Di sini saya memiliki contoh topik digital payment yang disampaikan pada 3 jenis audiens yang berbeda. Yang pertama, jika audiensnya adalah seorang investor, maka saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis, keuntungan, dan prospek perkembangan digital payment. Selanjutnya, jika audiensnya adalah seorang mahasiswa nih, maka saya akan lebih menekankan bagaimana transaksi digital itu lebih memudahkan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, misal mereka membeli makanan atau membayar transportasi online. Sedangkan jika audiensnya adalah orang tua, maka kita lebih fokus menjelaskan keamanan dari transaksi digital dan kemudahan mengatur keuangan keluarga. Dari contoh tersebut dapat kita lihat bahwa topiknya tetap sama, tapi isi penjelasannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing audiens. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat audiens analisis itu? Manfaat audiens analisis sendiri ya. Yang pertama, membantu pembicara menentukan bahasa yang sesuai dengan audiens. Yang kedua, membuat contoh yang digunakan menjadi lebih relevan. Yang ketiga, membantu memilih informasi yang benar-benar dibutuhkan audiens. Dan yang terakhir, membuat tujuan presentasi lebih mudah tercapai karena pesan dapat diterima dengan baik. Di sini ada konsep what's in it for them, yaitu audiens akan lebih mudah menerima suatu pesan apabila mereka mengetahui manfaat yang akan mereka peroleh. Oleh karena itu, pembicara harus selalu berpikir dari sudut pandang audiens, bukan hanya dari sudut pandang pembicara itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwa audience analisis merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum presentasi ini, teman-teman. Nah, dari semua itu dapat disimpulkan bahwa audience analisis merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sebelum melakukan presentasi. Dengan memahami karakteristik demografis, karakteristik psikografis, dan faktor konteks, kita dapat menyampaikan materi yang lebih sesuai dengan kebutuhan audiens, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, presentasi yang baik bukan dimulai dari slide, tapi dimulai dari memahami audiens. Speaker yang efektif juga bukan hanya yang pandai berbicara, tapi juga pandai memahami siapa yang sedang mendengarkan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.